Jadi memang kalau kita bilang caranya nggak ada yang fix begitu ya, oh harus 10 candle gitu atau itu nggak ada, itu Nggak ada. nanti tergantung kondisi market benar-benar dinamis ya Om Ben? Betul, betul. Betul, Oke. makanya saya bilang ya, kita harus jadi trader yang adaptif. Kalau misalnya seperti ini, contoh ya, contoh, tiba-tiba market berbalik arah nih, kan sering sekali nih, tiba-tiba Dow Jones future-nya menukik, ya, kemudian bursa Singapura regional menukik semua, merah semua. Ya kita harus adaptif, kita harus waspada. Oh, bisa bisa aja support yang 200 tadi tiba-tiba jebol ke bawah. Nah, makanya saya bilang adaptif, adaptif cari info ya. Saya selalu melihat ketika jeda sesi ya teman-teman, saya selalu lihat oh regionalnya bagaimana. Apakah Dow Jones-nya menukik Dow Jones future-nya atau naik atau bagaimana? Kalau marketnya stabil, oh kita bisa lebih tenang. Tapi kalau marketnya udah panik selling, yang saya lakukan adalah saya mengamankan dulu. Tujuannya apa? Yang saya jualan dulu. Tujuannya kalau dia turun ke bawah, kemudian dia mantul, saya ambil di pantulan itu untuk nyopet seperti itu. Jadi dan ini juga berlaku untuk saham-saham swing sebenarnya. Kalau teman-teman ngerti area supportnya misalnya di 3.000 ya saham A ya, udah ke 3.000 3.200 nih. Kena panik selling balik ke 3.000. Gimana teman-teman? Ya beli aja, area buy kita kok gitu loh. Nah makanya saya selalu menyarankan teman-teman harus adaptif. Kalau marketnya bergerak kemana, kita mengikuti aja. Nggak usah dilawan. Market turun jangan dilawan. Jangan kalau marketnya turun, wah ini saya mau tadah all in semua. Waduh, kita nggak pernah ngerti kedalaman market seperti apa. Jangan-jangan IHSG-nya dari -1% tiba-tiba jadi -2% bagaimana? Kan semua saham kita pasti digebukin kan kasarnya seperti itu. Jadi itu makanya saya pesan tadi jadi trader yang adaptif ya seperti itu Mbak Marta. Jadi selalu siapkan pelampung ya, jangan sampai Betul, tenggelam, betul, betul. tenggelamnya makin dalam gitu ya Om Ben. Betul. Nah, Om Ben kalau misalnya nih tadi kan Om Ben tadi sempat ada bahas ya kalau misalnya banyak trader ya termasuk saya juga nih kadang kita tuh udah beli kemudian jadi kita beli di atas kita jual justru malah di bawah dan kemudian misalnya nih kita jualnya di area support. Nah, kalau misalnya kita udah terlanjur cut loss di area support, nah kemudian sahamnya naik lagi. Nah, kalau seperti itu Om Ben sarannya apakah kita masuk lagi atau lebih baik hindari? Jadi begini, kalau kita mengerti itu supportnya tuh benar-benar teruji beberapa kali ya, kenapa enggak? Gitu aja pertanyaannya kan. Karena kita ngerti ini support 200 ini kuat ya, sedangkan kita sudah salah nih, terlanjur salah ya kasarnya. Udah, ya udah mau cut loss dulu. Nah, lalu kita menyadari, oh ternyata 200 yang saya buang ini supportnya. Saya masuk lagi nggak ya? Ya silakan masuk lagi nggak apa-apa. Karena kita berarti membeli di support lagi. Chance kita untuk menang di pertandingan berikutnya jauh lebih besar kan seperti itu. Tapi kembali lagi batasi resikonya ya. Jangan sampai kita di 200 beli ya jebol dia 190, kita berpikir nanti siapa tahu mantul dibawa ke bawah lagi 170 160 ya nyangkut lagi ya. Jangan seperti itu. Tetap bikin trading plan. Supportnya di mana kita batasi resiko di berapa persen, misalnya 5% lah maksimal. Nah, itu kita bisa tentukan resiko kita berarti 5% seperti itu. Jadi kalau udah salah, jangan mengulang kesalahan yang sama gitu Betul. ya. Betul. Jangan ngeyel. Om Ben ngomongin tentang tadi nih dead cat bone ya. Tadi kan ada tuh Om Ben ada sempat cerita. Ini ada peserta, ada sahabat Mireset yang tanya, gimana sih caranya atau menganalisanya saham yang kira-kira akan dead cat bone? Biasanya begini, teman-teman kita ngerti ya sejak saham Bukalapak ya yang kemarin saya ngomong aja Bukalapak kan udah terjadi ya. Saham Bukalapak itu memang listing ya, kemudian Bukalapak ARB dan terjadi panik sell dari market ya seperti itu ya. Itu kan kenyataannya terjadi seperti itu. Banyak saham yang berguguran ya. Saham-saham Bank Mini longsor semua. Nah, ketika sebuah saham itu turun ya dengan volume besar ya, berarti kita bisa melihat bahwa memang ada tekanan seller yang besar ya. Jadi turun ARB misalnya seperti itu ya. Kemudian turun besok lagi ARB lagi. Nah, kita bisa melihat ketika dia nanti memantul satu candle hijau ya, dia akan membuat dead cat bounce pasti. Karena apa? Karena misalnya contoh ya, IHSG-nya hari ini -2% ya, merah ya misalnya. Besoknya -1%. Kok malamnya setelah -1%, malamnya Dow Jones-nya +1%. Biasanya IHSG besok akan gap up. Ya saham-saham otomatis akan kembali naik lagi. Nah, ini kita manfaatkan dead cat bounce. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Saya biasanya pakai indikator moving average, MA10. Dead cat bounce itu biasanya dari pengalaman saya tidak lebih dari MA10 di harian. Ya, tidak lebih dari MA10-nya. Jadi MA10-nya ketika sudah dijebol dan dia menunggu ke bawah MA10-nya gitu ya. Nah, biasanya mantulnya itu maksimal di MA10. Nah, ketika sampai MA10, dia akan mencoba mencari pijakan lagi. Nah, ini menentukan sekali saham ini bakal lanjut longsor atau dia berkonsolidasi. Ya, jadi tidak melulu saham yang ambrol ke bawah itu terus turun enggak. Jadi setelah dia mantul ya, membentuk area support seperti itu, support itu akan diuji lagi. Ketika support itu kuat berkali-kali diuji, ya, itu akan berubah tren. Bisa jadi sideways atau reversal malahan.
Nah, jadi tapi kalau pantulan pertama itu biasanya hanya dead cat bounce. Karena apa? Mantul sekali aja. Ya, karena dia saham sudah turun seperti itu, dia akan mantul sekali. Logikanya seperti ini, teman-teman. Kalau kita ngomong logika bandar yang kemarin saya bilang ya. Kalau udah retailnya sudah panik sell juga ya, ketika bandarnya guyur, retail beli kan. Seperti itu, semangat beli, oh, Bank Mini, oh, naik semua rally ya. Kemudian big money-nya ngeguyur gitu ya. Ngeguyur ARB, saham tersebut ya, ARB. Retailnya masih beli kan, besoknya di ARB lagi retail masih beli. Akan ada satu titik di mana retail udah nggak mau beli. Karena apa? Udah khawatir nih. Udah ARB 2 kali, kalau saya beli ARB 3 kali bagaimana? Nah, ketika nggak ada yang mau beli, biasanya yang beli siapa? Yang kolek ya big money-nya sendiri. Karena tetap harus ada penjual dan pembeli kan. Nah, biasanya dipantulin. Tujuannya apa? Ketika mantul itu biasanya retailnya cut loss. Takut kan? Udah panik ya, udah minus dalam nih. Cut loss. Dibawa naik dia ke atas. Retailnya mulai, waduh, menarik ini. Wah, ini pasti rebound ini. Rebound. Tanpa melihat chart dan lain sebagainya, retail FOMO disambar aja beli. Dibanting lagi ke bawah. Ya kan? Bandarnya jualan lagi itu. Nah, jadi teman-teman harus memahami proses dari market seperti itu. Ketika ada orang panik ya, retailnya panik buy, biasanya big money-nya panik sell. Misalnya ada news nih, saham emiten A ya, emiten A, laporan keuangannya melejit berapa ratus %. Biasanya langsung gap up saham tersebut. Naik langsung, kencang, naik ke atas. Nah, kalau nggak ada yang jual ya saham itu bisa arah. Kalau yang punya barang jualan, ya diguyur pasti dong. Setelah sampai atas ya, 20%, 22%, atau bahkan sentuh arah, diguyur kan, ambrol ke bawah. Ambrol ke bawah terus ke bawah. Nah, biasanya orang nyangkut gara-gara kejadian-kejadian seperti ini. Karena nggak lihat support resist dulu, ada news disambar. Kalau orangnya disiplin, ya, orangnya disiplin untuk scalping aja, bisa profit. Kalau orangnya nggak disiplin dan nggak ngerti apa-apa, pasti nyangkut. Jadi makanya ini yang terjadi dalam market itu loh. Dan ini kita bisa manfaatkan ya. Karena ada saham turun, dia nggak akan turun terus. Pasti akan ada saatnya memantul. Nah, kita bisa pakai pantulan itu, tapi harus disiplin teman-teman ya. Jangan sampai kita beli waktu pantulan, ternyata itu pantulan palsu, hanya mantul sedikit terus turun lagi. Makanya saya bilang, kalian belinya di area support atau di area pantulannya. Misalnya gini contohnya, ada sebuah saham ya, membentuk rejection atau dia mantul di 200, kemudian dia naik ke atas ke 210 ya. Dia nggak ke 200 lagi. Nah, kita bisa coba spekulasi buy ya dengan stop loss di bawah 200. Ingat area bawah tadi harus kita pakai sebagai support. Kalau sampai jebol bagaimana? Ya udah kita buang dulu. Berarti memang dia belum kuat di area 200-nya. Tapi ketika 200-nya kuat terus, kita bisa pakai, oh ini area supportnya nih. Berarti kita bisa buy di area tersebut. Begitu Mbak Marta. Oke, wah udah lengkap banget nih penjelasannya. Nah, Om Ben kalau misalnya ngomongin tentang saham gorengan, nah kalau saham gorengan tuh sebenarnya ada nggak sih uptrend, downtrend, atau memang bergerak tuh acak aja Om Ben kalau menurut Om Ben? Tetap ada ya. Kalau kita lihat secara chart itu tetap ada. Karena begini teman-teman, memang ya pergerakan saham ini dipengaruhi oleh buying power dan selling power. Tapi tetap nggak bisa dipungkiri ya, sebuah saham yang sedang kita ngomong kalau bahasa Jawanya drojok ya, atau turun ke bawah seperti itu dengan tajam, itu naiknya akan susah. Kenapa naiknya susah? Karena meninggalkan banyak orang-orang sangkut di atas. Sangkutan-sangkutannya banyak. Ya, jadi kalau teman-teman melihat sebuah saham yang memang sedang ARB berjilid-jilid seperti itu kalau teman nggak paham, udah hindarin aja. Cari saham-saham lain yang lebih gampang dianalisa. Kan saya selalu bilang ya, kita di bursa ini punya 700 mungkin ya emiten ya. Cari yang gampang, jangan kalau susah kenapa dipaksain masuk ke yang susah gitu loh. Saya selalu bilang kalau ada sebuah saham yang memang rame tapi buat saya susah dianalisa, saya akan hindarin. Karena apa? Berarti probabilitas saya untuk menang di saham itu kecil karena saya nggak paham gitu loh. Tapi ketika saya paham, saya akan probabilitasnya besar. Makanya cari yang paham-paham aja, cari yang gampang-gampang aja. Kalau yang susah hindarin aja teman-teman. Jadi saran saya seperti itu. Nah, saham yang susah itu seperti apa? Saham downtrend ya, saham yang ARB terus berjilid-jilid ya. Seperti yang kemarin saya mention di story ya, dan kemudian ada rebound ya kemarin dan sempat arah seperti itu. Nah, itu saham susah itu. Saya pribadi nggak masuk seperti itu karena buat saya itu hanya spekulasi aja gitu loh. Saya lebih mencari masuk ke saham-saham yang memang gorengan pun ya, yang gorengan yang masih uptrend, yang udah breakout misalnya seperti itu ya. Sudah jebol area resistance kuatnya. Misalnya 100 nggak jebol-jebol nih udah berapa bulan nih, tiba-tiba hari ini kok arah jebol dari 100. Besoknya dia sempat naik kemudian terkoreksi kok nggak turun dari 100. Nah, ini kita bisa manfaat. Oh, ini area 100 ini kita bisa pakai untuk area buy kita. Jadi entah saham gorengan, entah saham big caps itu bisa. Tapi ingat saham gorengan itu lebih volatil aja.
Karena mungkin margin capitalnya nggak terlalu gede ya, jadi bisa orang punya duit aja bisa dorong ke atas ya seperti itu, orang punya duit gede juga bisa guyur ke bawah. Nah itu makanya lebih bergerak volatil, tapi semuanya tetap bisa dilihat dari support dan resistance secara teknikal analisa. Seperti itu Mbak Marta. Oke, Om Ben, siap. Nah, Om Ben, kalau misalnya nih Om Ben untuk trader pemula, jadi mungkin di sini banyak juga nih sahabat Mira Asset yang baru belajar trading nih Om Ben. Kan kita tahu nih ada scalper, ada swing, ada day trade seperti itu ya. Hmm. Kalau menurut Om Ben, kalau kita sebagai pemula, kita bisa mulainya dari mana Om Ben? Apakah langsung ke scalper atau kita bisa coba day trade dulu seperti itu? Nah begini, kebanyakan orang sekarang terkadang karena ada fenomena adalah hidden master di nilai aset nih, yang wah spektakuler profitnya. Terkadang orang langsung berpikir karena biasanya hidden master ini memakai teknik scalping atau maksimal fast trading ya, one day trade. Tujuannya untuk bisa mempercepat kapasitas porto mereka. Tapi orang-orang yang mendengarkan sahabat nilai aset ini mungkin lupa bahwa hidden master ini sudah mengalami proses dalam trading. Artinya apa? Buat teman-teman yang baru pertama kali masuk ya, jangan langsung pilih hidden master. Karena hidden master itu nggak, teman-teman misalnya ya ikut perguruan apalah, taekwondo, nggak langsung sabuk hitam dong. Sabuknya dari yang awal dulu. Saya nggak ngerti sabuknya apa, mungkin kuning atau apa. Ya, semuanya berawal dari newbie kan, dari pemula. Nah, untuk pemula itu sebenarnya yang paling gampang itu adalah swing trading. Itu paling gampang udah. Karena apa? Swing trading itu nggak perlu mantau harian. Cuman memang kelemahannya swing trading ini kadang-kadang profitnya lama. Nggak sabaran ya. Orang itu kok scalping udah keluar masuk profit terus. Saya ini day trading ini saham A ini nggak naik-naik ini. Saya udah tungguin 3 hari, 4 hari kok naiknya cuma 3%. Sedangkan saham-saham goreng udah berkali-kali arah berjilid-jilid. Akhirnya mereka meninggalkan yang nggak betah ini, lari ke saham yang lebih mudah. Mereka berpikir lebih mudah karena naiknya kencang. Dan mereka lupa kalau yang naik kencang kadang-kadang turunnya juga kencang gitu loh. Makanya meninggalkan sangkuter-sangkuter di harga-harga pucuk. Seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman saran saya kalau memang mau memulai, teman-teman hindari ya langsung berpikiran saya masuk saham, saya mau langsung profit. Hindari. Karena apa? Itu menurut saya akan merusak kalian. Yang disusahkan adalah kita masuk saham, kita mempelajari dulu. Oh, trading itu bagaimana sih sebenarnya? Oh, seperti ini. Karena trading ini adalah adu cerdas, ya, adu strategi. Ini bukan market tuh bukan untuk orang-orang polos, saya bilang gitu. Orang polos di market dibantai. Ini kenyataan ya teman-teman ya. Jadi ini yang terjadi gitu loh. Jadi teman harus mengedukasi diri, mengedukasi terus ya. Mengedukasi teman-teman, bergabung sebuah komunitas, teman-teman tanya-tanya teman yang lain, bagaimana baca buku dan lain sebagainya. Mengerti, mengexpand knowledge kita ya dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru kita menentukan, oh, saya mau belajar nih, saya mau belajar. Jangan belajar dari scalping. Karena scalping ini, jadi gini teman-teman. Saya ngomong soal ini ya, soal scalping, one day trade sama swing ya, kasarnya seperti itu. Swing itu kita seperti mengendarai city car ya, city car aja yang mobil kecil-kecil yang cc-nya 1000 cc seperti itu. Sedangkan mungkin one day trading ini lebih ke mobil-mobil yang gede, yang 2000 cc dan lain sebagainya, 2500 agak kencengan dikit. Scalping ini mobil Formula 1. Kalau teman-teman naik city car aja nyerempet, mau naik Formula 1 nubruk dong. Gitu loh. Jadi semuanya ada prosesnya, nggak bisa langsung oh saya pengen nih kayak Mas Bekti, kayak Om Ben, kayak siapa yang udah scalping yang memang nyalinya kuat gitu loh. Sudah siap gebuk-gebukan di market, sudah siap gebuk-gebukan gitu loh. Kalau nggak siap ya jangan. Edukasi diri dulu, nggak usah pingin ngikutin. Belajar boleh, ambil intisarinya, tapi jangan langsung ikut-ikutan pingin kayak dia. Karena yang hidden master tadi itu sudah mengalami proses yang mungkin ada 10 tahun ya, ada 5 tahun yang teman-teman nggak pernah ngerti gitu loh. Nah, teman-teman yang baru dalam trading harus berproses dulu. Kalau teman-teman prosesnya udah selesai, suatu saat bisa kok jadi hidden master seperti itu. Saya percaya sekali, semua orang bisa jadi seperti yang hidden master yang ditampilkan di Mirai Asset ya, di YouTube itu. Gitu Mbak Marta. Yes, betul banget. Semangat sahabat Mira Asset, jadi Semangat. tetap belajar ya. Semangat. Bener banget. Jadi kalau mau naik mobil, jangan langsung masuk ke mobil F1 ya. Jadi mulai dulu dari yang bawah. Nah, Om Ben, kalau misalnya tentang, nah ini ada pertanyaan yang jarang-jarang ditanya nih, tapi pengen penasaran saya menurut Om Ben. Kalau melihat atau menganalisa saham beggar, nah gimana nih Om Ben? Gini, saham beggar itu sebenarnya probabilitas. Kalau ditanya ya. Misalnya ada orang yang punya saham yang beggar ya, contoh saham A yang mereka bisa pegang sampai 200%. Mereka ditanya,
Mereka ngerti nggak sih akan ke harga tersebut? Kalau ditanya pasti ya nggak ngerti, gitu loh. Jadi menurut saya saham beggar itu adalah hasil dari kita sabar. Karena begini, untuk dapat saham beggar ini butuh yang namanya kita sabar untuk follow trend. Kalau trennya masih naik, ya di hold. Dan orang yang punya saham beggar itu biasanya bukan scalper. Mas Bakti nggak punya saham beggar. Saya yakin nggak punya saham beggar, Mas Bakti. Saya pribadi saya juga ada sedikit, tapi nggak banyak karena saya kan mix juga ya, mix ya. Tapi jelas seorang scalper itu nggak akan dapat saham beggar karena apa? Cuan bungkus. Nah, sedangkan seorang swing trader bisa dapat saham beggar. Jadi ini plus minusnya juga. Jadi saya punya temen tuh pegawai kantor dia nggak bisa mantau market tiap hari. Yang dia lakukan adalah dia menganalisa secara support resist ya. Dia swing seperti itu. Oh, ada saham dia beli. Lalu dia pasang stop loss. Kemudian sahamnya naik. Dia naikkan stop loss ke harga beli. Ya, udah ditinggal. Nah, orang yang bisa dapat saham beggar itu orang yang follow the trend. Ya kan trennya naik terus kan? Tapi seiring tren naik kan dia membentuk yang namanya higher low, turun ya higher high, higher low, nanti naik lagi higher high, higher low. Lah, ketika turun-turun seperti itu kadang-kadang mereka melakukan average up. Nah, setelah mereka puas dengan porsi mereka ya udah dibiarin aja. Pasang trailing stop sudah profit misalnya 30%, pasang trailing stopnya 10%. Itu cara main swing trader ya, follow the trend. Nah, sampai suatu titik dia akan mendapatkan saham beggar. Entah bisa tiba sahamnya arah ya, atau sahamnya naik perlahan 5%, besoknya dia koreksi lagi 1%, besoknya lagi diem doji 0% ya, kemudian naik lagi 5%. Nah, itu cara dapat saham beggar. Jadi kalau teman-teman mau dapat saham beggar, teman-teman saya tanyakan kembali, teman-teman punya nggak kesabaran untuk menunggu? Gitu aja. Jangan sampai, oh teman-teman pengen nih dapat saham beggar ya, saya pengen dapat saham 1000%. Teman-teman cuma 5% aja udah gatal mau pencet sell kok. Gimana dapat 100%? Ya kan logikanya seperti itu. Makanya saya kembalikan lagi kalau pengen dapat saham beggar ya, kalian harus sabar dan ngerti, oh trennya masih naik ini, masih uptrend sahamnya. Ya sudah, kalau uptrend ikutin aja. Kalau kalian swing ya follow the trend aja. Ikutin aja. Sama seperti tahun lalu saya dapat saham konstruksi ya, sebuah saham saya dapat sampai 100% lebih. Saya ngikutin aja, dia mau naik ya sudah saya biarin aja. Masih naik kok, saya naikkan stop loss saya ya, supaya apa, kalau turun saya paling nggak kegerus banyak ya profitnya. Saya udah profit 30%, saya naikkan stop loss ya, stop lossnya di berapa? Saya kunci di 20% profit saya, jadi stop lossnya 10%. Kemudian naik lagi 4%, saya kunci lagi 30%. Dan seterusnya. Itu cara mendapatkan saham beggar menurut saya. Tapi kalau kita ngerti, oh saham ini bakal beggar atau enggak ada yang ngerti kok sebenarnya. Kecuali orang itu bandarnya ya. Seperti itu Mbak Marta. Betul, betul Om Ben. Nah, Om Ben berarti memang kuncinya ya sabar bener kadang, karena memang kadang udah untung 10%, aduh daripada nggak sama sekali ya udah ya gatel gitu tangannya. Betul. Jadi malah dijual gitu ya. Tapi berarti balik lagi kita perlu lihat trennya ya Om Ben. Betul, betul.